Sobatkom, inovasi teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi terus berkembang dengan pesat. Tren teknologi digital yang sedang menjadi perhatian saat ini salah satunya adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Saat ini seluruh dunia tengah menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial yang sangat pesat dengan undiscovered area yang akan terus meluas. Nah, Sobatkom, udah tahu belum nih apa itu teknologi kecerdasan artifisial dan bagaimana pedoman etika penggunaan kecerdasan artifisial tersebut? Jadi jangan kemana-mana Sobatkom, tetap stay tune di Tok Tok Kominfo Podcast episode ke-90 dengan judul Etika Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial. Sobatkom, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan ngobrol bareng dengan kita. Beliau adalah Wakil Menteri Kominfo Bapak Nezar Patria. Apa kabar Pak Nezar? Alhamdulillah, baik Mas Helmi. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak sudah disempatkan melipir ke studio Tok Tok Podcast Kominfo ini di tengah kesibukan Bapak. Kali ini kita akan banyak ngobrol Pak Nezar berkaitan dengan AI serta seluk-beluknya, utamanya yang berkaitan dengan program kerja yang saat ini sedang dibangun oleh Kementerian Kominfo ya Pak ya, berkaitan dengan pedoman etika pemanfaatan artificial intelligence ini. Pak Nezar, mungkin boleh dijelaskan kepada Sobatkom semua Pak yang memang pemirsa Tok Tok Kominfo Podcast ini mengenai sebenarnya apa sih Pak kecerdasan artifisial itu Pak Nezar? Ya Mas Helmi, yang pertama mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Sekarang menjadi kata yang paling ramai dibicarakan, ya. Sampai kemudian di tahun 2023 Kamus Besar Bahasa Indonesia memasukkan entry artificial intelligence ini sebagai kecerdasan buatan gitu, sebagai kata yang paling banyak dipakai. Gitu ya, kata yang paling banyak dipakai selama panjang 2023. Dan itu berarti ada satu hype ya, ada satu kehebohan di tengah masyarakat mengenai satu teknologi ini. Nah, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence memang menjadi perdebatan baik di tingkat saintifik gitu, ilmu komputer ya terutama, sampai dengan juga di level sosial, ekonomi, politik dan bahkan budaya. Nah, definisinya sendiri diperdebatkan juga ya, apa sebetulnya yang kita sebut sebagai kecerdasan artifisial itu. Nah, untuk kepentingan pembahasan saya kira mungkin kita bisa sederhanakan dia sebagai sebuah pemrograman dengan menggunakan perangkat komputer untuk melakukan proses data dengan cerdas dan cepat. Bisa kita katakan demikian gitu ya. Jadi ada satu bentuk pemrograman gitu ya, dengan memakai perangkat komputer untuk melakukan processing data atau memproses data atau data processing dengan cerdas dan cermat lah, seperti itu. Nah, banyak lagi definisi yang lain, misalnya kecerdasan buatan itu adalah kemampuan dari satu mesin gitu ya untuk berpikir seperti manusia gitu, human like gitu. Sehingga banyak para saintis juga memperdebatkan apa arti kata kecerdasan itu ya, what is intelligence gitu kan, kecerdasan. Apakah mesin itu cerdas, kita sebut, kita labeli dia cerdas seperti manusia itu kalau dia sudah bisa melakukan apa gitu. Nah, ini sebetulnya bukan pertanyaan baru. Pertanyaan ini sejak tahun 50-an sudah muncul oleh orang yang sangat berjasa juga dalam merintis satu mesin yang bisa berpikir. Itu namanya Alan Turing ya, seorang mathematician, ahli matematik ya di Inggris ya. Dia bikin satu makalah yang bikin ramai waktu itu yang judulnya Can Machine Things gitu ya. Can Machine Things itu jadi perdebatan yang luar biasa sampai kemudian dia mampu membuat mesin ya untuk memecahkan kode
sandi perang ya, di tengah Perang Dunia Kedua waktu itu ya, sekutu melawan dengan Jerman gitu ya, Nazi. Nah, Nazi menggunakan mesin namanya Enigma machine untuk meng-create satu atau mengenkripsi kode-kode yang dia kirimkan dalam komunikasinya dengan para pasukan ya yang sedang menyerbu Eropa, dan seringkali pasukan-pasukan sekutu itu kalah gitu karena mereka tidak bisa memecahkan kode-kode ini. Nah, sampai Alan Turing mampu memecahkannya, yang disebut dengan Turing Machine. Itu, nah Turing Machine inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang kita sebut dengan komputer itu. Nah itu kemudian tadinya yang kita sebut komputer itu adalah manusia gitu, orang yang menghitung sesuatu segala macam itu tuh komputer. Komputer itu merujuk manusia. To compute gitu ya, ya, to Pak, compute menghitung. gitu ya, komputer. Tapi kemudian sejak Turing Machine ini, komputer itu dilekatkan pada mesin. Gitu ya. Gitu. Nah, lalu kemudian berkembanglah teknologi itu ya. Ya 50-an, 60-an, 70-an ya komputer terus berkembang sampai IBM bikin mainframe yang besar, bisa melakukan data processing dan lain sebagainya. Lalu berkembang terus. Memang riset-riset tentang kecerdasan buatan ini sempat menurun gitu. Ada yang kita sebut sebagai AI winter. Ya, AI winter di tahun 70-an sampai dengan 90-an itu belum begitu ramai, lalu muncul lagi di 2000-an. Dan sepanjang itu juga naik turun sebetulnya AI winter itu. Nah, mulai 90-an muncul lagi, lalu 2000 agak senyap lagi, lalu di 2010 ke sini mulai kencang lagi. Nah, ini juga saya kira karena infrastruktur untuk meneliti kecerdasan buatan ini dipercepat oleh perkembangan yang namanya internet gitu. Dan artificial intelligence ini kemudian menemukan bentuknya seperti sekarang karena dia memproses lebih banyak data gitu. Yang dihasilkan oleh apa? Oleh interkoneksi yang makin dahsyat, terutama sejak internet di akhir 90-an itu mendunia, mengglobal. Ya kan? Nah, setelah dia mengglobal ya kita tahu terus ada yang disebut dengan Internet of Things, lalu ada cloud computing gitu ya. Jadi big data mulai muncul gitu karena ternyata internet ini ada search engine, ada segala macam ya yang butuh data storage yang besar, lalu ada pengumpulan data yang luar biasa sehingga kemudian ini menjadi landasan kenapa kemudian data-data yang banyak ini perlu diolah dengan lebih cepat, lalu kecerdasan artifisial di sini muncul. Nah, sejak itu kita heboh dengan artificial intelligence, tapi sebetulnya lebih luas lagi secara infrastruktur, secara hardware, juga penemuan-penemuan superkonduktor, mikroprosesor, chips gitu ya. Juga berpengaruh itu juga sangat berpengaruh. Jadi chips yang sekarang ini kemampuan processingnya jauh lebih dahsyat ya, dan sekarang juga sedang dikembangkan yang disebut dengan komputer kuantum ya, kuantum komputer itu yang mampu memproses data dengan qubits gitu ya, quantum bits gitu. Nah itu dia kecepatannya jauh lebih cepat dari komputer biasa. Jadi bisa dibandingkan atau dibayangkan gitu ya, dengan kemampuan infrastruktur seperti itu berpadu dengan perkembangan di dalam computing gitu ya. Sekarang juga menggunakan data-data itu tidak hanya teks lagi ya, tapi gambar juga sudah menjadi data, suara sudah menjadi data, ya kan? Ya, video, suara, lalu teks gitu. Nah, di dalam artificial intelligence yang kita sebut dengan kecerdasan artifisial itu ada yang namanya machine learning, gitu, machine learning ya, di mana mesin belajar untuk mengenali benda-benda segala macam gitu ya sesuai dengan input datanya. Gambar juga itu kita yang identifikasi gitu ya, sampai kemudian di situ muncul juga beberapa foundation model gitu yang dibuat ya. Foundation model ada yang disebut sebagai large language model gitu ya, model bahasa besar untuk coba memberikan
makna pada kata-kata. Tapi sebetulnya yang dijalin oleh mesin ini secara processingnya itu sebenarnya statistical. Jadi statistik gitu. Jadi itu metode statistik untuk memberikan satu relasi-relasi yang lebih tepat, lebih koheren, lebih logis gitu ya, sehingga dia punya meaning kemudian dalam cara berpikir manusia gitu ya. Sebetulnya itulah yang kita sebut sebagai kecerdasan artifisial. Nah misalnya dalam large language model itu ada juga namanya natural language processing ya, NLP ya kan. Nah, NLP itu kan sebetulnya basisnya adalah linguistik juga. Jadi linguistik, jadi tata bahasa itu kemudian coba dikomputasi. Korpus data yang besar tentang bahasa itu lalu dikomputasi dengan mencari kaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya, membentuk kalimat, dan apabila kalimat ini makin make sense, makin masuk akal, maka nilainya mungkin akan lebih besar. Gitu. Setiap kata itu dikasih weight, dikasih bobot. Misalnya sekian-sekian tuh antara 0 dan 1 dia mungkin 0,75 atau segala macam. Sampai dia membentuk kalimat. Satu kalimat itu kemudian dikomputasi lagi segala macam. Lalu dia menjadi kayak kata-kata itu jadi building blocks di dasar, terus kemudian saling kaitan naik lagi satu tingkat ke atas, makin meaningful, naik lagi ke atas meaningful dan makin benar segala macam sampai dia bisa menyisikan semua keterbatasan mesin gitu ya. Sehingga dia makin human like cara berpikirnya. Nah itulah yang kita sebut neural networks yang sedang disusun di dalam natural language processing ini. Nah itu baru satu contoh di bahasa. Nah, computer vision itu juga bagian dari kecerdasan buatan gitu ya. Bagaimana komputer itu melihat citra, gambar-gambar, segala macam. Dan itu juga dikasih pixel-pixel, weight, segala macam sehingga dia bisa membedakan antara kucing dan anjing, gitu kan. Bisa membedakan satu manusia dengan wajah tertentu dengan wajah yang lain, gitu ya. Karena semuanya itu betul-betul dilihat titik-titiknya dan komposisinya, patternnya, segala macam gitu sampai bisa diidentifikasi dan terus dilatih sehingga dia makin lama makin cerdas dan cermat. Nah seperti itu. Berarti memang berpengaruh sekali ya Pak ya antara hardware ya Pak ya. Kalau misalkan hardware-nya masih tahun 60-70-an nggak akan bisa secepat ini mungkin tidak ya Pak. Akan bisa secepat sini. Jadi kita berterima kasih terhadap penemuan-penemuan yang namanya semikonduktor, chips, segala macam itu ya yang makin lama makin canggih. Sekarang juga udah mengarah ke kuantum. Seperti itu ya, dan makin kecil makin cepat. Gitu. Makin kecil makin cepat. Jadi rangkaian chips ini juga makin canggih ya. Dan umumnya kalau untuk proses artificial intelligence ini sejumlah ahli mengatakan bahwa yang dipakai adalah GPU bukan lagi CPU tapi GPU, jadi graphic processing unit gitu kan, supaya dia bisa lebih cepat, lebih powerful dan melakukan tugas-tugas yang lebih besar gitu ya. Yang menarik ini Pak Nezar, ketika kita berbicara artificial intelligence, mungkin di zaman saya ya Pak tahun 90-an itu ada Astro Boy, ada robot-robot yang canggih, Dr. Tena waktu itu Pak ya. Kemudian mungkin di tahun 2000-an ada film iRobot ya Pak yang sebuah mesin ataupun robot yang dia bisa berpikir, dia bisa menyamai manusia dalam hal mengerjakan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ada kekhawatiran dari pemerintah bahwa nantinya ketika adanya kecerdasan artifisial ini bisa menggeser peran dari brainware ataupun manusia itu sendiri Pak. Dari pemerintah apakah ada kekhawatiran ke arah situ Pak? Sebetulnya bukan cuma kekhawatiran pemerintah, tapi ini kekhawatiran global sebetulnya. Jadi global concern, the fear of AI lah gitu ya. Jadi umumnya ada semacam prasangka bahwa AI mungkin akan menggantikan manusia, bahkan juga memusnahkan manusia. Jadi ada human extinction itu yang ditakutkan ya, ditakutkan itu. Nah ini masih jadi perdebatan.
apakah dia akan sampai ke sana apa enggak? Ini masih jadi pertanyaan. Ada yang disebut dengan strong AI dan weak AI. Weak AI itu mungkin narrow AI yang diterapkan untuk kepentingan spesifik. Sedangkan yang strong AI ini dia AI yang sudah bisa menyamai kecerdasan manusia. Jadi biasanya disebut dengan artificial general intelligence itu AGI gitu Oh, ya kan. AGI. AGI ya itu, jadi dia udah human like gitu, sudah human like. Nah, sehingga apa namanya? Bisa menyamai gitu ya, bisa menyamai kerja-kerja berpikir otak manusia gitu. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, kalau itu terjadi, sebetulnya pertanyaan yang paling dasar, sejauh mana level otonomi dari AI ini atau otonomusnya gitu ya kan. Makin dia otonomus dan mengambil keputusan-keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia gitu. Nah, apakah dia kemudian bisa menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bisa dikontrol. Makin lama yang diciptakan oleh AGI ini itu makin kompleks gitu kan, dan itu di luar kontrol manusia. Nah, ini yang ditakutkan adalah demikian. Tapi apakah kita akan ke sana? Bahkan sejumlah para pionir yang bermain di AI juga memperingatkan gitu ya bahwa ada bahaya itu di depan gitu. Nah, itu sebabnya negara-negara yang melakukan pengembangan AI, sejumlah industri terutama yang besar-besar kita tahu hampir semuanya bermain di AI. Saat ini ada Microsoft, Amazon juga punya AI-nya, lalu juga Google ya, bahkan Meta segala macam, dan Per AI ya Pak. pakai AI dan sejumlah industri-industri yang besar yang juga menerapkan AI gitu ya, industri teknologi maksud saya menerapkan AI. Dan kita melihat bahwa AI sebetulnya ya memberikan banyak manfaat juga ya. Manfaatnya luar biasa gitu kalau dia berada dalam pemakaian yang memberikan banyak manfaatnya. Misalnya di kesehatan, transportasi gitu ya, untuk mengatur lalu lintas penerbangan, bahkan mengontrol instrumen pesawat terbang gitu ya, navigasi dan lain sebagainya, membaca cuaca gitu tuh udah menggunakan AI itu gitu. Jadi kayak instrumen yang ada di Boeing, di Airbus itu kan dia bisa autopilot untuk jalan gitu ya. Bahkan saya dengar landing pun itu bisa diprogram segala macam kalau cuacanya baik, lalu memproses data dan memberikan suggestion kepada pilot segala macam. Nah, itu sudah dipakai sebenarnya dalam level-level tertentu ya. Nah, apakah nanti dia juga bisa menerbangkan pesawat misalnya AI gitu ya, dengan memproses segala macam, dan itu bisa sudah terjadi juga pesawat nirawak yang meluncur dikendalikan pakai remote ya. Saya dengar juga sudah diberikan satu kemampuan artificial intelligence di dalam processing data yang mereka miliki gitu kan. Nah, kita lihat juga penggunaannya di bidang militer gitu, bisa memberikan ilustrasi bagaimana mesin-mesin ini bergerak dengan cermat dan cerdas itu tadi itu ya. Ada yang disebut dengan autonomous weapon system yang persenjataan yang misal ditembakkan dan mencari sasarannya sendiri gitu setelah diberikan target, input, data di mana sasaran yang harus dihancurkan dan lain sebagainya macamnya, dan mesin pembunuh itu bisa jalan sendiri gitu. Nah, itu level otonomusnya udah jauh gitu ya, dan itu ditakutkan apakah nanti dengan kemampuan AI, apalagi tadi kan ada machine learning ya, ada lagi generative AI yang setelah mendapatkan latihan yang begitu banyak itu sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru ini bisa juga menjadi satu
decision making gitu ya, Ya, mana yang baik sedikit mana berbahaya mungkin iya ya, Pak. iya dia nggak kenal baik dan buruk, saya kira dia nggak punya ethics, dia cuma mungkin salah dan benar dalam artian logik gitu ya. Jadi hitungannya matematis gitu. Iya, karena dia basisnya adalah statistikal tadi itu kan, statistik gitu loh. Kemampuan komputasional itu yang di inject di belakang artificial intelligence ini gitu. Nah ini memang jadi pertanyaan-pertanyaan yang filosofis pada akhirnya gitu ya untuk renungan para filsuf dan para pemikir teknologi, politik, juga budaya di masa depan gitu ya. Kira-kira bentuknya bagaimana. Tetapi menurut saya kita nggak bisa mengelak dari AI ini setelah kita tahu ada revolusi industri ya di tahun 1700-an gitu. Lalu kemudian ada yang namanya penemuan listrik ya. Lalu kemudian penemuan yang lain adalah ya tentu saja komputer dan juga internet ya. Dan sekarang adalah artificial intelligence dan semua itu mewarnai ya hidup kita hari ini. Betul, betul. Gitu. Saya sepakat Ya, sekali, jadi Pak. saya kira artificial intelligence ini setara dengan penemuan-penemuan lain itu. Jadi penemuan listrik sama itu, gitu. Bagaimana dia bisa mengubah lanskap gitu ya, peradaban karena dia dipakai mengubah, mendisrupsi yang namanya lanskap industri ya. Ketika mesin uap ke listrik itu kan jauh sekali ya, gitu loncatan yang dibuat gitu ya dengan listrik. Wah, dia berkembang luar biasa gitu. Dan sampai sekarang listrik menjadi sangat penting ya. Dan bahkan juga bisa kita bilang the energy behind the AI ya, di belakang artificial intelligence adalah listrik gitu kan. Tanpa listrik nggak bergerak itu semua komputernya gitu ya kan. Nah, jadi memang ini satu rangkaian lah penemuan-penemuan teknologi yang mengubah kehidupan manusia, dan hari ini kita berhadapan dengan artificial intelligence dan semua berkaitan ya, sumber energi yang aman, sumber energi yang berkelanjutan gitu kan, yang mengurangi polusi, emisi karbon dan lain sebagainya, itu juga menjadi tantangan karena AI ini kan membutuhkan data center atau cloud gitu ya, yang digerakkan oleh dan mengkonsumsi listrik yang cukup besar juga. Nah itu jadi pertanyaan. Makanya pembuatan chips segala macam itu selalu mempertimbangkan efisiensi dalam soal konsumsi energinya gitu. Oke, baik. Pak Reza, dengan perkembangan AI yang mungkin kita belum bayangkan sebelumnya Pak di tahun 1990-an hingga perkembangan sampai saat ini Pak Nezar, sampai bisa sejauh ini Pak ya, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu kita berpikir untuk bisa menyaingi AI ya kita bakalan bergerak, manusia ya Pak ya, manusia bakalan banyak bergerak di hal-hal yang berkaitan dengan seni ya Pak ya. Tapi ternyata saat ini Pak ya, AI pun sudah bisa membuat karya seni yang luar biasa ya Pak ya. Ini memang agak sedikit tren yang memang terus berkembang ya Pak ya dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial ini. Nah, bagaimana sebenarnya tata kelola yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo Pak dengan melihat tren kecerdasan artifisial yang berkembang terus seperti saat ini Pak? Ya, jadi Kominfo sebagai kementerian yang punya, bisa kita bilang tusi lah ya, untuk mengatur yang namanya lanskap digital, dan termasuk di sini ekosistem masyarakat digital. Masuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi artificial intelligence. Kita mencermati perkembangan yang ada dan kita align dengan global concern tentang pengembangan artificial intelligence ini dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi ya, misalnya kayak pertemuan G7 di Jepang gitu ya. Lalu ada komitmen-komitmen untuk pengembangan AI yang aman gitu, dan bahkan UNESCO sendiri mengeluarkan semacam ethical guidelines gitu ya, prinsip-prinsip
etik gitu dalam pengembangan AI, Kominfo juga merujuk ke sana gitu. Kita juga merujuk ke sana terutama untuk membuat AI ini yang lebih secure dan lebih safe buat manusia gitu. Ada banyak hal yang sebetulnya yang mau diatur, tetapi kita masih menunggu perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan usaha, gitu, di lapangan industri. Nah, kita lihat masih banyak startup kita ya yang melakukan eksplorasi ini, tentu saja harus kita dorong ya untuk penguasaan teknologinya itu sangat penting, dan kita tidak mau membatasi inovasi gitu, sehingga kita berprinsip kita coba maksimalkan manfaatnya, minimalkan risikonya dari penggunaan AI ini. Jadi itu yang jadi prinsipnya gitu ya, maximize the benefit, minimize the risk gitu. Nah, ini juga yang jadi semangat dari sejumlah regulasi yang dilakukan baik di Amerika maupun di Eropa gitu. Nah, ke Eropa lebih menganut prinsip pengaturannya itu lebih menganut pada principle base gitu. Jadi yang harus diatur adalah prinsip-prinsipnya gitu. Sementara ada juga pendekatan lainnya rule base gitu. Jadi tata kelola itu harus mengikuti semua step-stepnya, nggak peduli nanti hasilnya bagaimana, selama mengikuti step-step regulasi itu dianggap dia sudah comply. Gitu. Nah, tetapi yang prinsipal ini kan lebih normatif segala macam. Jadi memang mengatur AI ini bagaimana mengkomunikasikan antara yang principle based dan rule based ini gitu loh. Ini dilakukan di Amerika, di Eropa segala macam gitu ya. Juga di negara-negara Asia seperti China, di Jepang gitu, Korea Selatan juga terlibat intens, Singapura juga terlibat intens dalam diskusi-diskusi ini. Nah, di dalam pertemuan di AI Summit kita juga memberikan sejumlah intervensi di dalam summit itu untuk menghimbau bahwa pengaturan AI kita setuju sesuai dengan concern global tentang hal ini, memenuhi syarat-syarat. Yang pertama dia harus safe ya, lalu dia harus human centric ya, kemudian dia trustworthy dan dia juga harus responsible. Jadi 4 nilai utama ini yang kemudian jadi rujukan. Nah, untuk itu Kominfo menyusun yang namanya surat edaran pedoman penggunaan etika pedoman etika penggunaan AI ya, yang segera kita luncurkan mudah-mudahan di bulan Desember ini. Akhir bulan mungkin kita akan luncurkan gitu. Sekarang udah pada tahap finalisasi, review terakhir dan nanti bisa segera diluncurkan. Oke, mungkin wah menarik nih Pak. Ada pedoman etika penggunaan AI yang tentunya nanti akan berbasiskan tadi Pak prinsip-prinsip yang safe, human centric, trustworthy dan juga responsible Pak ya. Mungkin boleh dikasih bocoran Pak teman-teman Sobatkom mungkin sepanjang memang bisa terbuka dokumennya Pak ya. Kira-kira apa saja sih Pak yang bakalan diatur dalam pedoman ini Pak Reza? Ya kita merujuk kepada norma-norma etik lah dalam penyusunan ini. Antara lain misalnya dia harus transparan ya. Transparansi ini penting misalnya untuk generative AI. Mereka yang menggunakan generative AI. Karena transparansi ini nanti dia akan merujuk misalnya kepada data-data yang dipakai. Gitu ya. Karena kan nanti sumber data. Karena ini penting jangan sampai nanti outputnya itu melanggar hak cipta misalnya. Gitu. Ya kan? Jadi ada unsur copyright. Lalu juga dia transparan dalam arti bahwa output yang dihasilkan oleh generative AI misalnya seperti itu tidak membingungkan orang gitu ya. Misalnya gini, teks-teks yang dihasilkan dengan menggunakan generative AI kadang-kadang masih ada bias, halusinasi, ada diskriminasi mungkin apa dan lain sebagainya, sehingga tingkat validitas kebenarannya itu masih diperdebatkan atau
problematik gitu ya, sehingga dia harus memberikan disclaimer gitu ya, bahwa ini adalah hasil dari generative AI. Produk ini adalah hasil dari generative AI. Begitu juga dengan image misalnya, dia membuat foto, dia membuat apa segala macam, dia harus nyatakan bahwa itu adalah hasil generative AI. Nah itu salah satu prinsip yang bisa jadi pedoman gitu ya. Ada lagi prinsip akuntabilitas gitu ya, lalu prinsip demokrasi, lalu prinsip keamanan gitu ya, sampai dengan misalnya kemanusiaan segala macam gitu. Ini semua bukan memagari, tetapi memberikan arah pengembangan artificial intelligence itu sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah ini gitu, agar agar lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya gitu ya, dan itu memberikan juga peta jalan untuk memitigasi risiko nantinya gitu. Nah ini memang soft regulation, ini bentuknya surat edaran dan lebih kepada panduan etik, jadi memang levelnya masih sangat low gitu dan soft gitu. Nah kita berharap ini sebagai satu inisiatif awal ya dari pemerintah untuk merespon kebutuhan para pelaku usaha agar punya semacam pedoman lah secara etik. Nah nanti diharapkan kita bisa membuat regulasi yang lebih lebih compact lagi, ya lebih compact dan mereka lebih bisa align mengatur perkembangan artificial intelligence ini sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun juga di tingkat global gitu. Nah misalnya gini, ini baru saja pekan ini Uni Eropa itu membuat akta soal AI dan regulasi itu mungkin akan disahkan segera kalau nggak salah dan beberapa pekan ini dan akan berlaku tahun depan gitu ya. Dan yang diatur misalnya Uni Eropa melarang penggunaan computer vision itu untuk mass surveillance. Jadi pengawasan yang masif buat warga segala macam itu, dan face recognition, pengolahan data untuk surveillance itu hanya boleh dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya menangkal pelaku terorisme gitu, atau pelaku-pelaku kejahatan lain yang menurut hukum berbahaya gitu ya bagi masyarakat, sehingga license untuk menggunakan itu diberikan gitu. Lalu juga penggunaan generative AI itu mereka sangat concern dengan soal copyright misalnya gitu, copyright karena begini, generative AI itu bisa menciptakan lukisan yang mirip dengan Van Gogh misalnya, dengan Picasso misalnya gitu ya, atau tolong kita berikan perintah misalnya di generative AI, tolong buatkan lukisan Tugu Monas dengan gaya Avandi misalnya gitu ya, dan ini mesinnya sudah bisa merekam semua lukisan pelukis besar kita Avandi atau Basuki Abdullah gitu ya, atau pelukis-pelukis kita yang kontemporer yang lain, Nasar dan lain sebagainya, itu diproses dan kemudian hasilnya itu menjadi sangat mirip gitu ya, dengan gaya yang dengan bentuk yang baru tapi dengan gaya yang sama. Gitu. Nah ini hak cipta dari gaya ini siapa? Gitu kan, itu jadi problem karena gimana pun itu kan bisa dibilang peniruan dan lain sebagainya macam gitu ya, plagiarism atau dan lain sebagainya macamnya akan menimbulkan satu problem dalam soal hak cipta itu dan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya macamnya. Nah ini akan jadi masalah karena ini berkaitan dengan itu tadi, bahwa mesin coba meniru manusia gitu ya kan, sehingga awalnya meniru, lama-lama mengatur manusia gitu ya kan. Nah itu juga yang kita takutkan gitu. Nah jadi ada semangat untuk membuat satu regulasi agar AI ini berkembang sejalan dengan apa yang diharapkan oleh manusia gitu ya. Dia bisa membantu manusia, dia
tidak menjadi ancaman. Karena manusia menciptakan teknologi, mestinya teknologi itulah yang membantu manusia dan manusia lah yang mengatur teknologi. Ini yang menjadi concern dari regulasi untuk AI. Oke, berarti memang saat ini posisinya masih sangat soft ya di kita ya Pak ya, karena surat Betul. edaran ya Pak ya. Surat bentuknya, Pak. edaran, ya. Di UE sendiri udah mulai agak naik tingkat nih Pak ya Agak regulasinya ya. naik tingkat karena dia sudah punya implikasi hukum. Oh iya, gitu, hukum. Oh ada efek hukumnya Iya. jika memang melanggar ya. Karena Betul. memang kalau terkait dengan surveillance tadinya disampaikan Pak Surveillance, Nezar itu betul. banyak bersinggungan dengan GDPR-nya Uni Eropa ya Pak ya, mungkin Betul. akan sangat berpengaruh dari situ ya Pak ya. Iya, betul. Nah, di kita kan sebetulnya beberapa supporting law gitu ya untuk AI ini kan juga sudah ada lah. Ada undang-undang ITE misalnya, lalu ada undang-undang PDP juga, perlindungan data pribadi ya. Yang ini juga bisa dipakai dia untuk align menjaga impact ataupun katakanlah efek negatif gitu ya dari AI terhadap masyarakat gitu. Memang masih harus banyak eksplorasi lagi dan dialog terus-menerus dengan semua stakeholder yang ada, pelaku usaha, masyarakat sipil, ya, terus kemudian pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi, gitu ya, kampus-kampus ya, untuk terus bisa berdialog, mencari bentuk yang kira-kira bisa merespon. Mungkin nggak ada bentuk yang paling ideal, tetapi paling tidak bisa merespon dan mengatur dalam kerangka ethics-nya tadi itu, maximize the benefit, minimize the risk. Gitu, ya prinsip kan? utamanya itu ya Pak. Ya, prinsip utamanya itu, karena risiko ini pasti terjadi dengan pemanfaatan AI ini, ada risiko-risikonya. Nah, risiko inilah yang dipetakan sebetulnya. Jadi apa? Dia ada yang low risk, dia ada yang high risk. Kemudian ada yang disebut dengan unacceptable risk gitu. Unacceptable risk. Jadi risiko yang mungkin tidak bisa kita tolerir gitu. Nah, ini yang sedang diatur level-level risiko. Jadi ada spektrum risiko yang membutuhkan regulasi masing-masing. Kalau yang low risk bagaimana, high risk bagaimana, unacceptable risk itu bagaimana gitu. Oke. Tadi di awal Pak Nezar menyampaikan bahwa pembuatan surat edaran etika penggunaan AI ini merujuk pada kebijakan dari UNESCO ya Pak, yaitu yang recommendation on the ethics of AI. Apakah isu penggunaan teknologi AI di Indonesia ini bisa disamakan Pak dengan contoh-contoh kasus dari negara lain yang sudah mengimplementasikan kebijakan UNESCO tersebut, Pak Nezar? Ya, itu lebih dari 190 negara istilahnya ikut menyusun itu ya, recommendation yang dibuat oleh UNESCO terkait dengan etika AI itu. Nah, Indonesia juga termasuk di dalamnya saya kira ya. Tetapi kita coba seperti juga saran UNESCO agar pengembangan AI ini juga menyerap nilai-nilai lokal dan nasional masing-masing yang mungkin akan berbeda-beda. Nah, jadi kita align dengan satu nilai-nilai besarnya, misalnya bahwa AI itu harus demokratis misalnya ya. Artinya ya dia harus terbuka, dia harus mengikuti kepentingan orang banyak dan lain sebagainya itu. Nah, itu juga kita adopsi sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan mengatur kehidupan politik dan sosial kita, misalnya dalam kita bernegara dan berbangsa berdasarkan dasar-dasar negara Pancasila gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga tetap dijadikan rujukan ya. Misalnya kayak nilai demokratis dari AI itu kan kayak ke sila keempat lah gitu ya. Dan ya kemanusiaan gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga menjadi salah satu nilai yang mewarnai dari ethics di dalam pengembangan teknologi juga saya kira gitu. Okay. Makanya memang yang menyampaikan itu UNESCO ya Pak ya, yang banyak hal-hal yang bersifat sosial budaya ya Pak ya. Iya betul, betul.
yang terakhir mungkin Pak, pertanyaan dari kami, dengan terbitnya pedoman etika penggunaan AI ini, apa harapan dari Pak Nezar terhadap perkembangan AI dan juga mungkin manfaat serta resiko-resiko yang ada yang mungkin muncul Pak Nezar? Ya, kita berharap ini sebagai satu langkah untuk membuat pelaku usaha untuk tidak terlalu ragu-ragu dalam mengembangkan AI ini ya. Jadi AI ini harus kita kuasai menurut saya. Gitu. Inovasi-inovasi dengan menggunakan AI itu riset-risetnya harus terus didukung gitu ya. Harus terus didukung dan kita tidak mau membatasi inovasi ini. Nah, jadi kita berharap dengan adanya surat edaran panduan etika penggunaan AI ini, kita bisa mengakselerasi transformasi digital yang ada di Republik kita ini, gitu ya. Dan kita bisa menciptakan masyarakat digital yang seperti yang kita inginkan ya, dengan satu panduan-panduan etis setidaknya, memperkuat juga regulasi-regulasi yang sudah ada. Nah, jadi memang dia belum sempurna, tetapi setidaknya kita sudah punya pembatasnya lah, gitu ya. Artinya kalau kamu nggak transparan, kamu nggak etis dalam mengembangkan AI, gitu. Dan kamu harus juga menghargai yang namanya kemanusiaan, gitu ya. Kamu juga harus accountable, kamu juga harus memenuhi prinsip-prinsip keamanan, gitu ya. Itu yang penting. Nah, jadi kita berharap dengan surat edaran Menteri untuk panduan penggunaan artificial intelligence ini bisa memajukan dunia industri teknologi kita dan juga mempercepat inovasi-inovasi ya yang ada di tengah masyarakat yang menggunakan artificial intelligence, dan dengan demikian kita bisa terus berada di tengah dinamika pengembangan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial di tingkat global. Amin, amin. Ya. Insya Allah bisa tetap bersaing ya Pak Amin, ya Indonesia ya. dengan Ya. pengembangan teknologi seperti Betul. ini. Dan itu menambah daya kompetitif juga pada akhirnya. Ya, karena saya kira dia sejalan dengan yang namanya kedaulatan data, yang namanya transformasi masyarakat digital Indonesia, gitu ya. Dia semua sejalan. Jadi saya kira dengan regulasi ini setidaknya kita sudah membangun satu fondasi untuk menuju Indonesia yang makin terkoneksi, makin digital, makin maju. Waduh, ini tagline saya sudah diambil Pak Nezar dulu nih di akhir, tapi nanti izin mengulangi lagi Pak Nezar. Silakan. Terima kasih sekali, banyak sekali informasi yang tadi disampaikan Pak Nezar, dan rencananya pedoman ini akan terbit di akhir bulan ini ya Pak Nezar ya? Iya, di akhir bulan ini, akhir Desember rencananya. Iya, siap. Ya, Semoga di tahun 2024 kita sudah memiliki salah satu etika ya Pak ya, pedoman etika untuk Insya Allah. Ya, amin ya Rabbal Ya. alamin. Oke, terima kasih Sobatkom, terima kasih Pak Nezar Ya, atas terima kasih. penjelasan dan diskusinya di siang hari ini. Sobatkom, demikian diskusi kita tadi dengan Pak Wakil Menteri Kominfo Bapak Nezar Patria tentang seluk-beluk etika pemanfaatan kecerdasan artifisial, termasuk tadi definisi dan juga ilmu-ilmu baru. Ternyata artificial intelligence itu bukan hal baru, sudah ada dari zaman lama, dari tahun 1070-an, kemudian terus berkembang hingga saat ini. Yang terakhir mungkin Pak Nezar, kami ingin minta closing statement ataupun pesan-pesan Pak Nezar kepada Sobatkom semua yang menonton Tok Podcast Kominfo ini Pak Nezar. Ya, buat Sobatkom semua, saya kira dengan perkembangan artificial intelligence, bangsa kita ini jangan sampai kalah, gitu. Bangsa kita harus ikut dalam
dinamika pengembangan AI di tingkat global ini dan kalau bisa ikut di jajaran pemain terdepan. Karena apa? Karena kita punya semua resources, ya, resources sumber daya alam yang begitu kaya. Karena kita tahu chips itu kan dibuat dari unsur-unsur logam yang semuanya itu ada di Indonesia, ya kan? Nah, ini tinggal bagaimana kemudian sumber daya manusianya. Ya, dan kita harus siap di situ. Kita sebagai bangsa Indonesia, saya kira kita juga menjadi bangsa yang terbesar di Asia Tenggara dan kita adalah negara dengan emerging market dan menerapkan emerging technologies paling agresif, ya, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak maju dengan teknologi baru, ya. Jadi jangan takut, tetap bersemangat dan terus inovatif dan kreatif. Oke, baik. Terima kasih Pak Nizar atas pesan-pesannya kepada kami. Insya Allah menjadi perhatian Sobatkom semuanya. Baik, terima kasih buat Sobatkom yang sudah setia nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kemkominfo TV dan juga like setiap konten-konten di kanal-kanal media sosial Kementerian Kominfo. Nah, saya Helmi Fajar dan seluruh tim undur diri. Sampai jumpa di Tok Tok Kominfo Podcast episode selanjutnya. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.